Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Farah Jenis Suara dari kelas 11 IPA D dan Windy Aura dari kelas 10 IPA A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepalang merahan. Pada tahun 1859, seorang pengusaha bernama Henry Dunant yang berasal dari Jenawa tiba di desa Solferino untuk membahas hubungan bisnisnya dengan Kaisar Prancis Napoleon III. Tapi, alangkah terkejutnya Henry Dunant yang melihat tanah di situ telah dipenuhi darah dan membuat Henry Dunant sakit melihat peperangan antara tentara Prancis dan Australia pada saat itu. Henry Dunant melihat banyak prajurit dari kedua negara yang tergeletak di tanah karena luka, sekarat, bahkan tewas. Anggota medis yang ada saat itu juga kewalahan untuk mengatasi banyaknya korban pada saat itu. Akhirnya, Henry Dunant menggunakan sebuah gereja di dekat tempat peperangan sebagai rumah sakit darurat dan mulai melakukan pertolongan. Perang Solferino menelan korban sekitar 40.000 jiwa. Dan setelah kejadian itu, Henry Dunant menulis sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino yang berisi tentang seluruh pengalamannya pada saat perang dan diakhiri dengan dua himbauan. Yang pertama, agar setiap negara membuat sebuah kelompok relawan yang bertugas mengurusi korban perang. Dan yang kedua, agar semua negara menyepakati untuk melindungi relawan-relawan ini. Buku A Memory of Solferino diterbitkan pada tahun 1862. Kemudian Henry Dunant dan 4 orang Jenawa lainnya membentuk sebuah komite internasional korban luka yang kemudian dikenal dengan ICRC. Perhimpunan Nasional. Setiap negara hanya boleh memiliki satu perhimpunan nasional. Di Indonesia, Perhimpunan Nasional Palang Merah disebut dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Agar suatu perhimpunan nasional mendapat pengakuan dari negara lainnya, harus memenuhi syarat. Yang pertama, didirikan di satu negara pendatang Konvensi Jenawa 1949. Yang kedua, merupakan satu-satunya perhimpunan nasional palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah di negaranya. Yang ketiga, diakui oleh pemerintah yang sah di negaranya dengan dasar Konvensi Jenawa dan Undang-Undang Nasional. Yang keempat, bersifat mandiri atau mempunyai status otonomi yang memungkinkan untuk bergerak sesuai dengan prinsip dasar gerakan. Yang kelima, memakai nama dan lambang palang merah, bulan sabit merah, atau kristal merah. Yang keenam, terorganisasi dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya. Yang ketujuh, memperluas kegiatannya ke seluruh wilayah negaranya. Yang kedelapan, menerima anggota dan staf tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas ekonomi, agama, dan pandangan politik. Yang kesembilan, menyetujui dan taat pada status gerakan. Yang kesepuluh, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Lambang palang merah. Konvensi Jenewa tahun 1864 menetapkan lambang palang merah dengan warna dasar putih yang merupakan kebalikan dari bendera negara Swiss sebagai penghormatan kepada Henry Dunant yang berasal dari negara Swiss. Lambang bulan sabit merah. Banyak orang yang berasumsi bahwa lambang palang merah yang ada pada lambang palang merah merupakan suatu simbol agama. Dan pada tahun 1876 saat perang di Balkan terjadi kesalahpahaman dari negara Turki yang membunuh banyak pekerja sosial yang memakai ban lengan dengan lambang palang merah. Kemudian mulai mereka mengajukan gagasan untuk menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah, dan gagasan ini pelan-pelan mulai diterima. Lambang kristal merah. Tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila di suatu negara terjadi konflik bersenjata atau perang atau bencana. Maka negara yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah, ICRC dan IFRC
dapat menggunakan secara khusus untuk kegiatan kepalameraan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Fungsi lambang. Yang pertama, sebagai tanda pengenal, lambang digunakan pada masa damai atau pada saat tidak terjadi konflik, perang atau pada saat tidak terjadi bencana. Gunanya adalah sebagai tanda pengenal. Yang kedua, sebagai tanda pelindung. Penyalahgunaan lambang. Yang pertama adalah peniruan, yang kedua penggunaan lambang yang tidak tepat, dan yang ketiga pelanggaran berat. Sejarah Palang Merah Indonesia. Peperangan menimbulkan banyak korban. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, banyaknya korban yang berjatuhan memunculkan usulan untuk mendirikan Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Usulan tersebut diajukan oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahdir Johan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1932. Namun, sayang usulan itu ditolak oleh pemerintah Belanda karena menganggap rakyat Indonesia belum mampu mengatur organisasi Palang Merahnya sendiri. Membentuk Perhimpunan Palang Merah memerlukan keahlian dan banyak persiapan yang tidak mudah. Meskipun ditolak, cita-cita Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahdir Johan tidak surut. Mereka terus mengadakan sosialisasi dan konsolidasi ke berbagai pihak. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan saat itu, Dr. Buntaran Martoatmojo untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah. Atas perintah Presiden, pada tanggal 5 September 1945, dibentuklah susunan kepanitiaan beranggotakan 5 orang. Selanjutnya disebut dengan Panitia 5. Mereka mempunyai tugas menyusun rencana pembentukan Palang Merah Nasional, yaitu Palang Merah Indonesia. Ketua dari Panitia 5 adalah Dr. Mokhtar, dan penulisnya adalah Dr. Bahdir Johan, dan memiliki anggota 3, yaitu Dr. Johanna, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. 1 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 17 September 1945, lahirlah PMI atau Palang Merah Indonesia, dengan Ketua Umum DRS Muhammad Hatta yang sekaligus merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Prinsip kemanusiaan. Perhimpunan Nasional didirikan berdasarkan keinginan untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka dan menumbuhkan pengertian. Prinsip kesamaan. Pertolongan yang diberikan tujuannya untuk mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Prinsip kenetralan. Agar setiap saat mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, Perhimpunan Nasional tidak boleh melibatkan diri dalam pertentangan maupun memihak. Prinsip kemandirian. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahnya menolong sesama manusia, tidak melanggar peraturan negaranya, namun menjaga supaya tetap mandiri. Prinsip kesukarelaan. Faktor utama kesukarelaan adalah bahwa pelaksanaan bantuan bukanlah dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial, namun dengan komitmen pribadi dan kesetiaan terhadap tujuan kemanusiaan. Prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan secara khususnya berhubungan dengan struktur institusi dari Perhimpunan Nasional. Peraturan pemerintah biasanya menyatakan bahwa perhimpunan tersebut merupakan satu-satunya perhimpunan nasional yang dapat melaksanakan kegiatan gerakan di negaranya. Prinsip kesemestaan. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Setiap perhimpunan nasional memiliki satu suara kesamaan, setara dan hak dalam gerakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.